wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nus Itrianda, BP 1820813. Saya mahasiswi STKIP Askia Padang akan mensimulasikan peristiwa dalam kehidupan. Kelas 5, tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bagus sekali anak-anak ibu ya, semuanya sehat-sehat. Oke, kita masuki pelajaran untuk hari ini. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua siapkan doanya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbil zikri ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, selanjutnya kita akan baca ayat suci Al-Quran dulu ya. Silakan anak ibu Cindy baca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada anak ibu telah membacakan ayat suci Al-Qurannya. Selanjutnya ibu akan menjelaskan sedikit tentang makna dari surah Al-Ikhlas ini. Yang pertama artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Yang mana dalam surat Al-Ikhlas ini menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Berarti tidak ada yang melahirkan Tuhan dan Tuhan pun tidak melahirkan anak. Gitu. Jadi Tuhan itu esa satu gitu. Tiada yang satupun yang dapat menyerupainya. Tidak siapapun makhluknya yang bisa menyerupai Tuhan. Gitu. Jadi kita harus tujuan kita itu harus mencari ilmu agar bisa menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, gimana untuk hari ini pergi sekolahnya tadi pakai apa? Jalan kaki. Jalan kaki? Ya. Naik pesawat. Oh, anak ibu Fikri? Foto. Oh, Fikri udah pakai mobil ya. Jauh nggak rumahnya dari sekolah? Jauh, Bu. Tadi pas pergi sekolah gimana? Ada pamitan sama orang tua atau udah makan belum? Udah. Kalau pamitan sama orang tua sudah? Sudah. Oh, baguslah seperti itu. Berarti udah yang baik ya. Oke, sebelumnya ibu ambil absen dulu ya. Rahma Afrita hadir, Bu. Oke, pintar sekali Rahma hari ini. Wajahnya yang cerah gitu kan. Oke, selanjutnya Cindy Marlina. Hadir, Bu. Oke, Cindy hari ini hadir ya. Kemarin kenapa nggak hadir Cindy? Sakit, Bu. Apa yang sakit Cindy? Kepala sakit. Semoga nggak sakit lagi Ya, Cindy. Bu. Pintar ya nak ibu menjawabnya. Selanjutnya yang ketiga Fikri Aguspa. Hadir, Bu. Oke, Fikri hadir ya. Sekarang makin ganteng ya Fikri. Rambutnya sudah rapi, udah pakai baju putih gitu kan. Kemarin udah belang bajunya gitu kan. Oke, berarti semua anak-anak ibu hadir ya. Ya, Bu. Oke, pelajaran kita hari ini mengenai tentang teks narasi sejarah pada zaman dahulu. Kita menemukan apa-apa saja yang terdapat dalam teks tersebut nanti. Kita menggunakan 5W 1H. Selanjutnya, sebelum kita untuk melakukan pembelajaran, kita sebaiknya mengenang
kita yang zaman dahulu gitu. Bagaimana perjuangan kita nggak perlu lagi menumpahkan darah kita seperti mereka untuk berperang melawan penjajah. Sekarang kita cukup mengenangnya, mengikuti alurnya gitu. Untuk lebih semangatnya kita, lebih baik kita menyanyikan Indonesia Raya dulu. Oke anak-anak ibu. Oke, Bu. semangat, semangat. Oke, kita mulai saja menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, udah semangat kan anak ibu telah menyanyikan lagu Indonesia Raya? Sudah, Bu. Oke, ibu mau kasih lihat kepada anak-anak ibu gambar yang gagah perkasa, orang yang terkenal yang bisa kita lihat di mana-mana. Apakah anak-anak ibu pernah melihat gambar foto ini? Pernah. Fikri nampak? Nampak. Anak ibu? Nampak. Coba ini foto siapa? Insinyur Soekarno. Oh, pintar betul ya anak ibu mengetahui gambar ini. Udah sering nggak lihat foto ini? Sering. Selain Insinyur Soekarno, siapa lagi pahlawan kita yang anak ibu ingat gitu? R.A. Kartini. Ya, siapa lagi? Muhammad Hatta. Pintar sekali, banyak sekali ya. Pahlawan-pahlawan kita ada Sudirman, Pangeran Diponegoro. Itu semua pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur di medan juang. Ada Imam Bonjol juga, dia pahlawan kita gitu. Oke anak ibu silakan buka bukunya dulu halaman 20. Udah dibuka bukunya? Sudah. Tentu anak ibu ya kalau sudah dibuka udah melihat dong isi dari gambar-gambar yang terdapat di dalam buku tersebut. Gambar apa aja yang terdapat di situ anak-anak? Fikri? Gambar. Bagus-bagus. Gambar apa tuh? Seperti orang upacara ya? Ya. Rahma, gambar apa? Orang berdiri membacakan teks. Ya, pintar. Anak ibu Cindy, apa yang terdapat? Gambar pahlawan dan identitasnya, Bu. Oh ya. Dimana di bawah gambar itu terdapat teks ya anak-anak ibu. Kita baca dulu ya sama-sama agar anak-anak ibu tentang yang pertama itu tentang Soekarno, Insinyur Soekarno. Pahlawan kemerdekaan nasional di posisi pertama terdapat Soekarno atau dikenal dengan sebutan Bung Karno. Pria kelahiran Surabaya 6 Juni 1901. Ini merupakan presiden pertama pada Indonesia Raya 1945 sampai 1967. Peran penting yang terdapat pada sosok Bung Karno bagi Indonesia sendiri berupa sosok proklamator kemerdekaan Indonesia dan pencetus dasar negara, yaitu Pancasila. Pintar anak-anak ibu. Sosoknya yang terdiri dikenalkan sebagai orator andal yang mampu membangkitkan semangat para pendengarnya. Beliau pernah dinyatakan
mengidap gangguan ginjal, tapi ia memilih mengobatnya secara tradisional. Dia nggak perlu obat-obat yang pergi ke dokter dulu, masih ada obat yang tradisional dia akan melakukan sama Bapak Bung Karno ini. Sayangnya pada 21 Juni 1970 beliau menghembuskan nafas terakhir di Jakarta di Indonesia. Itu sedikit tentang pengalaman dari Insinyur Soekarno. Di dalam teks itu kita mau ngapain coba? Ada yang mau tanya sama Ibu? Tanya dong, Bu, kita mau ngapain di teks ini? Gitu. Nggak ada? Ibu yang bertanya ya? Ya. Oke. Di dalam teks ini kita akan mencari 5W 1H, yaitu what, where, why, how. Yang mana itu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dalam teks tersebut. Bu akan memberi kelompok dulu kepada anak-anak Ibu. Anak Ibu satu kelompok semuanya akan mendiskusikan tentang teks yang telah kita baca bersama tadi. Kita di sana untuk mencarikan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sebelum itu Ibu jelaskan apa itu gimana, apa yang harus kita cari di sana. Seandainya apa sih sosok yang terdapat pada Soekarno ini, jelaskan seperti itu. Nanti anak Ibu ketua dari kelompok akan menjelaskan di depan kelas gitu. Terus anak-anak Ibu memperhatikan gitu. Nanti kalau ada yang berkomentar atau memberi pertanyaan boleh gitu. Selanjutnya mencari di mana, kapan sih Bung Karno ini gini gitu. Selanjutnya siapa, mengapa, dan bagaimana. Bagi anak Ibu sudah mengerti, silakan diskusikan dengan temannya. Silakan diskusi. Oke. Silakan diskusikan, Fikri, dekat-dekat teman-temannya. Silakan didiskusikan. Nanti kalau ada yang tidak paham, silakan ditanyakan sama Ibu. Kalau dalam diskusinya tidak paham, boleh ditanyakan sama Ibu. Ibu kasih waktunya selama 5 menit ya. Nanti ketua kelompok silakan disampaikan di depan kelas. Oke? Iya, Bu. Apakah anak Ibu sudah diskusi? Sudah, Bu. Sudah dapat 5W 1H-nya? Sudah. Sebelum anak Ibu menjelaskan yang Ibu telah berikan tadi, contoh soalnya dan apa yang telah anak-anak kerjakan, silakan perwakilan ketua atau perwakilan kelompok untuk menyampaikan materinya dulu. Silakan. Siapa yang mau? Pada Rahma, boleh untuk membacakan materinya dulu. Silakan berdiri di sana aja. Insinyur Soekarno, pahlawan kemerdekaan nasional. Di posisi pertama terdapat Soekarno atau dikenal dengan sebutan Bung Karno. Pria kelahiran Surabaya 6 Juni 1901. Ini merupakan Presiden Indonesia pertama pada periode tahun 1945 sampai 1967. Peran penting sosok Bung Karno bagi Indonesia sendiri berupa sosok proklamator kemerdekaan Indonesia dan pencetus dasar negara yaitu Pancasila. Sosoknya sendiri dikenal sebagai orator andal yang mampu membangkit semangat para pendengarnya. Beliau pernah dinyatakan mengidap gangguan ginjal, tapi ia memilih pengobatan tradisional. Sayangnya pada 21 Juni 1970 beliau menghembuskan nafas terakhir di Jakarta, Indonesia. Apakah anak-anak Ibu mendengarnya tadi yang disampaikan oleh teman kita? Dengar, Bu. Jadi anak-anak Ibu sudah tahu kan isi teks dari tersebut gitu. Perwakilan di kelompok ingin memberi jawaban, silakan kepada anak Ibu sini. Silakan maju ke depan. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari diskusi. Pertanyaan pertama,
Apakah Insinyur Soekarno sebagai pahlawan? Jawabannya iya. Iya, pintar betul ya anak ibu. Perwakilan dari kelompoknya bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Oke, pertanyaan nomor 2 lagi. Di mana Bung Karno lahir? Jawabannya Surabaya, 6 Juni 1901. Oke, lanjut di pertanyaan nomor 3. Pertanyaan ketiga, kapan Bung Karno meninggal? Jawabannya 21 Juni 1970. Yang keempat, siapakah pencetus dasar negara? Itu adalah Insinyur Soekarno. Pertanyaan nomor 5, mengapa Insinyur Soekarno bisa meninggal karena mengapa Insinyur Soekarno bisa meninggal? Jawabannya karena mengidap gangguan penyakit ginjal. Yang keenam, bagaimana sosok Bung Karno bagi Indonesia? Jawabannya yaitu sebagai orator andal yang mampu membangkitkan semangat para pendengarnya. Sekian, terima kasih. Ya, anak-anak ibu, terima kasih kepada Cindy yang telah menyampaikan yang telah ibu berikan tadi tugas, dan jawabannya betul semua. Anak-anak ibu sudah paham ya tentang apa, bagaimana, di mana, siapa, mengapa gitu yang kita cari dalam teks tersebut. Apakah ada anak-anak ibu ingin bertanya tentang materi kita tentang 5W1H yang kita cari dalam teks narasi sejarah ini? Tidak. Jadi anak-anak ibu sudah paham ya mengenai tentang 5W1H? Sudah, Bu. Anak ibu sudah paham. Tidak ada pertanyaan lagi, berarti anak ibu sudah mengerti dengan pelajaran hari ini. Sebaiknya kita akan menyimpulkan materi ini dulu. Apakah ada anak-anak ibu yang ingin menyimpulkan? Nah, kita simpul bersama dulu. Materi hari ini mengenai tentang narasi 5W1H yang kita cari dalam teks sejarah. Selanjutnya kita sudah mengetahui apa itu apa, bagaimana, apa, siapa, kapan, mengapa. Anak-anak ibu sudah paham. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini juga sudah tercapai. Karena tujuan utama kita untuk mengetahui apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, mengapa. Pintar ya anak-anak ibu sudah mengetahui dan apa-apa saja yang terdapat dalam teks sejarah tersebut. Apakah ada anak ibu yang ingin mengulangnya untuk menyimpulkan satu orang? Silakan kepada saudari Rahma, anak ibu di sana saja. Baiklah, yang kita dapat dari pelajaran hari ini yaitu tentang unsur 5W1H. Yang pertama itu apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, pintar. Anak-anak ibu sudah paham sekali dengan pelajaran kita di hari ini. Di mana di sana kita dapat pesan moral yang terdapat, estetika kita juga dapat mengenang para pahlawan kita yang telah gugur. Kita nggak perlu lagi berjuang seperti mereka, menumpahkan darah kita. Kita cukup mengenang mereka, melakukan apa yang terbaik untuk negara kita, seperti itu. Apa yang seharusnya kita lakukan, kita tanamkan dalam hati kita, seperti melakukan upacara bendera. Kita harus serius, kita mengenang para pahlawan. Jangan anak-anak ibu tuh hanya ikut-ikutan saja, tapi tidak menanamkan dalam hati gitu. Kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, maka anak ibu akan merasa lebih bagus, lebih enak lagi, seperti itu. Akan dikerjakan ya? Ya, Bu. Ya, pintar sekali anak ibu. Materi selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang para pahlawan kita juga, mengenai proklamasi. Apakah anak-anak ibu ingin bertanya dulu? Tidak, Bu, sudah paham. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran, ibu mau nanya dulu. Apakah anak-anak ibu ada ingin memberi apresiasinya, memberi apa yang ingin disampaikan kepada temannya? Apakah anak-anak bisa berpantun? Bisa. Coba Fikri, sini cepat. Ya, pantun coba aja dulu. Ayo di sini.
Anak ibu bisa berpantun ya. Oke. Silakan. Mulai. Buah tomat, buah alpukat. Umat Nabi Muhammad pasti taat sholat. Ya, pintar. Kasih aplaus kepada Fikri. Wih, pintar ya Fikri. Udah berani untuk mengapresiasikan apa yang dia ketahui. Sekarang ibu mau menutupi pelajaran kita hari ini karena anak-anak ibu sudah paham juga. Senang ya? Ya, Bu. Senang mau pulang atau senang belajarnya? Senang mau pulang. Oh, anak ibu kenapa pengen cepat pulang? Kan hari Senin sekarang, Bu. Oh, Jadi Senin. Banyak ya yang dibeli orang ya, Bu. tuanya. Belum makan? Sudah. Oh, sudah. Oke lah, untuk menutupi pembelajaran hari ini, kita jangan berdoa dulu kepada ketua. Siap, gerak, bersyukur, mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu boleh pulang. Hati-hati ya pulangnya. Ya, Bu.